Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2921. Pagoda itu berkilauan dengan sinar ungu. Inilah seni bela diri Kaisar Surgawi yang sesungguhnya. Berasal dari Gunung Wuyun, Sekte Samsara, tak heran ia menggunakan seni bela diri Kaisar Surgawi. Menghadapi pagoda ini, tatapan Lin Yan terfokus, dan ia langsung menyerang dengan tinjunya. Tiba-tiba, menara itu hancur berkeping-keping. Zhou Wentong mengerutkan kening, tetapi sebelum ia sempat menyerang, Lin Yan juga mengarahkan jarinya, dan dalam sekejap, ia seperti meteorit. Menghadapi kekuatan ini, Zhou Wentong dikelilingi oleh rune, yang langsung berlama-lama. Boom! Satu jari menghancurkan rune Zhou Wentong, dan kekuatan di antara jari-jarinya masih ada, menghancurkan pertahanan Zhou Wentong dan jatuh ke tubuh Zhou Wentong, menyebabkan Zhou Wentong memuntahkan darah. Riak energi dari pertempuran keduanya berdampak ke segala arah, dan jatuh ke tubuh yang mulia surgawi yang baru saja memohon belas kasihan, langsung menghancurkan tubuhnya. Adapun Nanwen, Liu Xin, dan yang lainnya, meskipun mereka terluka parah, mereka masih bisa bertahan hidup. Di puncak Zushan, sosok lain muncul. Sosok itu menatapnya dengan tatapan bingung. Apakah dia masih hidup? Dia berbalik dan menatap pintu masuk ilusi. Dia baru menyadari bahwa semuanya hanyalah ilusi. Bagaimana? Apa yang terjadi di dalam? Tiba-tiba, banyak praktisi bertanya. Bahkan Huoda dan praktisi lain dari Tianyuan menatap praktisi ini. Ada seseorang di dalam, dan dia sedang membunuh orang, kata praktisi itu, dan hatinya bergetar ketika memikirkan kejadian tadi. Kami tahu tentang masalah ini. Kami semua dibunuh olehnya dan disingkirkan. Bagaimana situasinya sekarang? Tanya beberapa praktisi yang disingkirkan. Dia sedang bertarung dengan Zhou Wentong, kata praktisi itu. Mendengar ini, banyak praktisi menghela napas lega. Bahkan Musan yang berada di kehampaan pun merasakan sedikit kegembiraan di sudut mulutnya. Melihat begitu banyak praktisi terbunuh, dia takut hanya akan tersisa sedikit. Semakin khawatir, semakin dia tidak bisa diam. Tetapi ketika dia mendengar bahwa Zhou Wentong telah bertindak, dia merasa jauh lebih tenang. Anak ini ditakdirkan untuk mati. Siapa Zhou Wentong? Kebanggaan. Gunung Wuyun. Kali ini, fokus Tianyuan adalah menaklukkan target. Selama dia bertindak, semuanya bisa diselesaikan. Lin Yan harus dibunuh lalu disingkirkan. Hal ini juga membuat yang lain tertawa. Memang benar Lin Yan terlalu arogan dan tidak menganggap mereka serius. Sekarang jika dia terbunuh dan disingkirkan, itu akan menjadi peristiwa yang sangat membahagiakan bagi semua orang. Zhou Wentong telah dipukuli hingga muntah darah. Tapi siapa sangka kalimat selanjutnya dari kultivator ini akan seperti itu. Untuk sementara, keempat penjuru terdiam. Guk, tanda seru. Banyak kultivator juga tampak sedikit muram. Zhou Wentong, makhluk seperti itu, dipukuli hingga muntah darah. Dalam kehampaan, senyum Mu Qianshan perlahan mengeras. Kalian, pergi juga, cepat padatkan mata formasi. Zhu Tiandi menatap tanpa ekspresi ke arah salah satu kaisar surgawi Zushan. Baik, kaisar surgawi juga mengangguk, dan sosoknya bergerak untuk pergi. Semua ini terjadi terlalu cepat. Sampai sekarang, baru 1 jam berlalu. Awalnya, seleksi ini berlangsung seharian penuh. Akhirnya, dalam waktu kurang dari 1 jam, Lin Yan berhasil menyingkirkan semua peserta lainnya, menyisakan kurang dari 10 orang. Sekarang, Zhou Wentong dipukuli sampai muntah darah. Mu Qianshan menatap Zhu Tiandi dan berkata, Tiandi, karena seseorang baru saja pergi untuk memadatkan pusat formasi, tidak perlu mengirim orang lain. Ia sedikit gemetar saat mengatakan ini. Meskipun ia adalah Master Rune Tianyuan dan memiliki kekuatan semi Tiandi. Ia menghadapi Tiandi, seorang Tiandi yang sudah lama terkenal. Karena itu, nadanya cukup tulus. Zhu Tiandi tersenyum dan berkata, kalau begitu, baiklah. Bagaimanapun, ini adalah pilihan Tianyuan, dan Zhu Tiandi tidak mau mempermasalahkannya. Boom! Kini, suara pertempuran sengit bergema ke segala arah. Banyak binatang purba meraung dan datang ke sini. Namun, banyak binatang purba yang menonton dari samping dan tidak berani bertindak. Baik itu Lin Yan maupun Zhou Wentong, aura di tubuh mereka sudah cukup untuk mengintimidasi binatang purba ini. Raungan. Namun tiba-tiba, raungan itu terdengar di kejauhan. Suara ini membuat ilusi bergetar. Ini adalah binatang kaisar surgawi yang asli. Suara ini saja sudah membuat Nanwen, Liu Xin, dan yang lainnya gemetar.
Binatang Kaisar Surgawi hampir menjadi raja dari semua binatang. Dengan satu suara, semua binatang merangkak, bahkan binatang purba di sekitarnya. Melihat situasi ini, Nan Wen dan yang lainnya langsung tahu bahwa binatang Kaisar Surgawi sedang menuju ke daerah ini. Zhou Wentong semakin mengerutkan kening. Bagaimana mungkin dia menjadi lawan binatang Kaisar Surgawi? Dia harus membunuhnya di tempat. Hari ini, bahkan jika kau kalah dariku, tolong berhenti. Jika kau kalah dariku, kau bisa memberitahu orang lain bahwa itu sudah cukup untuk membuatmu terkenal di dunia, kata Zhou Wentong. Kata-kata ini, belum lagi Lin Yan, bahkan Nan Wen, Liu Xin, dan yang lainnya tercengang. Dia dipukuli hingga muntah darah, tetapi pada akhirnya, dia masih punya muka untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Lin Yan tidak berhenti. Karena binatang Kaisar Surgawi akan segera tiba, dia tidak perlu berbicara dengan Zhou Wentong lagi. Energi dahsyat itu tiba-tiba meledak, dan kekuatan Kaisar Kuasi Surgawi itu sepenuhnya ditunjukkan oleh Lin Yan. Begitu kekuatan semacam ini meledak, mata Zhou Wentong terbelalak lebar. Ia tak menyangka serangan Lin Yan sebelumnya hanya sekadar basa-basi. Kini, itu adalah pertarungan sungguhan. Ia tahu bahwa ia tak sanggup menahan kekuatan semacam ini hanya dengan kontak fisik. Begitu sosoknya bergerak, ia ingin pergi. Berdebar. Namun, rune Lin Yan juga melesat keluar, menyelimuti langit dan bumi, menuju Zhou Wentong. Tuan, bagaimana kalau seri hari ini? Seri denganku, Zhou Wentong, sudah cukup untuk membuatmu berjaya di era ini. Kata Zhou Wentong. Kau cukup beruntung bisa bertarung denganku seumur hidupmu, dan itu sudah cukup bagimu untuk mengukir namamu dalam sejarah dan dipuji selamanya. Lin Yan pun ikut angkat bicara. Wajah Zhou Wentong memucat. Ledakan. Pada saat itu, aura di tubuhnya melonjak keluar, dan fisik serta darahnya menyembur keluar, dan energi dahsyat itu mengangkat segala sesuatu di sekitarnya. Di antara Nan Wen, Liu Xin, dan lainnya, beberapa lainnya hancur akibat dampaknya. Sekarang, hanya Nan Wen dan Liu Xin yang tersisa. Beberapa sosok keluar dari puncak gunung bambu. Diakon Tianyuan menghitung jumlah orang dan wajahnya berubah drastis. Sekarang, hanya tersisa 4 orang. 5 orang terpilih, dan hasilnya, hanya tersisa 4 orang, dan yang lainnya tereliminasi. Sekarang, bagaimana situasi di dalam? Diakon itu tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Zhou Wentong meminta perdamaian, tetapi orang itu tidak setuju. Para praktisi yang keluar pun tenang dan berkata, gugup. Suasana menjadi sangat sunyi. Pertempuran ini sudah sampai pada titik ini. Apakah orang itu memaksa Zhou Wentong untuk meminta perdamaian? Boom! Dalam ilusi hutan bambu, momentum Lin Yan sungguh transenden. Bahkan jika Zhou Wentong meledakkan darah dan fisiknya, ia tetap tertekan.